Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas FRPGSD yang tahap 2 ya. Nanti kita akan belajar beberapa FR, ada materinya, soal dan pembahasan untuk materi yang batas laut Indonesia. Kemudian ada daur air, terus yang 3R, budaya dan cermin. Yang pertama kita akan membahas tentang daur air atau siklus hidrologi. Ada beberapa istilah yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Jadi air itu, air yang di sungai, air yang di laut, di danau dan sebagainya akan menguap ya kan, karena terkena sinar matahari akan menguap, kemudian jadi uap air. Gas kan wujudnya. Nah, uap air itu akan mengembun atau mengalami kondensasi menjadi zat cair, menjadi partikel-partikel air. Partikel-partikel air itu berkumpul membentuk awan. Nah, awan itu nanti pada titik jenuhnya, sampai titik jenuhnya akan turun menjadi hujan. Tapi kadang awan itu juga ketiup angin kan. Jadi awan yang di atas laut itu gerak ke daratan. Namanya adveksi. Intinya proses ke bawah angin ke daratan. Yang selanjutnya hujan atau presipitasi ya namanya. Dan yang terakhir runoff dan infiltrasi. Runoff itu artinya air yang mengalir di atas permukaan bumi ya. Jadi kan kalau misal hujan terus air mengalir ke sungai, kemana dan sebagainya nanti sampai laut gitu kan. Kalau infiltrasi itu air hujannya diserap tanah, masuk ke dalam tanah, kemudian mengalir sampai laut juga, tapi lewat dalam tanah kalau infiltrasi. Gambarnya seperti ini. Ada beberapa siklus hidrologi. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Jadi kalau siklus pendek, intinya air hujannya nanti tuh nggak ngalir. Kenapa? Karena hujannya di laut. Jadi air laut itu menguap, kemudian kondensasi ya, ini jadi awan. Nah, sampai titik jenuhnya kemudian turun hujan. Ini hujan. Hujannya kan di atas air laut, ya udah ngalirnya cuma di sini aja kan, di laut aja. Kemudian yang siklus yang kedua adalah siklus sedang. Nah, di sini ada tambahannya, ada tambahan yang ketiga ini, adveksi. Jadi air itu akan menguap ya. Oh iya, baru ingat yang menguap itu bisa air laut, air danau, air sungai dan sebagainya. Bisa juga yang di sini ada istilah transpirasi ya, atau penguapan tapi yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan gitu loh. Tumbuhan kan fotosintesis terus diedarkan ke daun dan sebagainya, mereka juga mengeluarkan air ya, menguap, airnya diuapkan. Jadi pertama tetap evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi. Nah, di sini ini ke bawah angin atau adveksi sampai di daratan, kemudian hujan. Ini hujan. Nah, nanti hujan itu akan bisa mengalir lewat ini permukaan yang namanya runoff, yang nomor 5 ini, runoff, atau diserap oleh tanah, kemudian mengalir ke laut. Itu namanya infiltrasi. Yang ketiga adalah siklus panjang. Bedanya tuh bagian akhirnya sih ya sebenarnya, bagian hujannya. Yang pertama sama, tetap airnya menguap, kemudian kondensasi, ke bawah angin, hujan, tapi di sini hujannya itu di daerah yang gunung gitu loh, yang dingin. Jadi hujannya hujan salju, bukan hujan air ya. Salju kan padat ya, apa sih wujudnya padat. Nah, di sini hujan salju, kemudian mereka akan berkumpul menjadi gletser, akan mencair, kemudian mengalir. Bisa lewat permukaan, bisa juga lewat dalam tanah. Nanti mengalir sampai ke laut. Soal nomor 1, perhatikan gambar siklus hidrologi berikut. Tanda X pada gambar menunjukkan peristiwa titik-titik, yaitu proses titik-titik. Tanda X itu yang ini, teman-teman. Nah, ini tanda panahnya ke bawah ya, udah kelihatan banget ya ini apa. Cuma kita bahas dulu,
yang dilihat tanda panah yang ke atas dulu. Nah, ini tanda panah yang ke atas, ini adalah lautnya, berarti penguapan, evaporasi. Yang ini juga tanda panahnya ke atas. Nah, ini tuh maksudnya pohon-pohonannya ya, berarti ini masuknya transpirasi. Kemudian ini tadi kan evaporasi membentuk awan kan. Kemudian ini ada tanda panah ke sana, artinya gerak ke daratan. Berarti masuknya adveksi, ke bawah angin, gerak ke daratan. Kemudian yang X ini adalah titik-titik air turun, berarti hujan ya, hujan atau presipitasi. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang B. Presipitasi turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Kalau tadi yang A, kondensasi, uap air wujudnya gas berubah menjadi awan ya di sini. Evaporasi, penguapan air permukaan danau atau laut. Transpirasi itu penguapan air yang terdapat pada vegetasi. Runoff itu aliran air di permukaan bumi menuju sungai. Soal nomor 2, proses yang terjadi pada huruf C dan D seperti gambar siklus air adalah titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, ini ada lautnya, ini ada gambar perahunya ya, ini lautnya. Tanda panahnya ke atas, ini yang gambar A adalah proses penguapan atau evaporasi. Kemudian yang D ini juga tanda panahnya ke atas, tapi di atasnya tumbuhan kan, pohon-pohonan, berarti masuknya transpirasi. Kemudian yang B ini ada tanda panah awannya gerak ya, pindah tempat awannya, berarti adveksi, ke bawah angin, didorong angin. Kemudian yang C ini ada titik-titik ya kan, titik-titik ke bawah dari awan, berarti hujan atau presipitasi. Dan yang E ini di dalam tanah, berarti ini infiltrasi, penyerapan ya. Yang C dan D, C itu tadi adalah yang presipitasi, D-nya transpirasi, berarti jawabannya yang B. Soal nomor 3, perhatikan gambar siklus hidrologi berikut. Proses evaporasi dan presipitasi dari siklus hidrologi pada gambar di atas ditunjukkan angka titik-titik. Evaporasi itu penguapan, berarti yang ini ya teman-teman nomor 1. Presipitasi itu artinya hujan, yang ini kan. Nah, ini yang titik-titik, berarti yang nomor 4, ya kan. Jadi jawabannya yang mana nih? 1 dan 4, yang C. Soal nomor 4, perhatikan keterangan berikut. Urutan siklus air pendek adalah nomor titik-titik. Oke, kita ingat gambarnya ya. Kalau pendek itu intinya hujannya nanti di atas laut ya. Jadi airnya itu nggak ngalir. Ya karena di laut itu maksudnya. Yang pertama itu pasti prosesnya penguapan dulu, ya kan. Yang nomor 2 dulu pasti. Ini salah, ini salah. Setelah penguapan kondensasi. Yang nomor 3. Oke, nomor 3 betul. Setelah kondensasi akan terbentuk awan ya, yang nomor 1, dan yang terakhirnya adalah hujan, yang nomor 5. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita akan membahas tentang batas perairan laut Indonesia. Yang pertama ada batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah luar ke laut lepas. Intinya kita tandai aja ini nih 12 mil. Nah, kalau kita gambar ya, itu di sini nih teman-teman 12 mil, ini laut teritorial yang segini ya. Nah, di laut teritorial itu kedaulatan negara penuh gitu. Dan ketika kapal-kapal asing yang dari luar negeri ya, itu akan lewat wilayah yang laut teritorial Indonesia ini, mereka harus izin ya. Boleh melintas tapi harus ada izinnya. Kemudian yang kedua adalah landasan kontinen, dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang dari 200 meter. Jadi ada pendapat yang maksimalnya 150 meter, ada juga yang 200 meter ya, sekitar itu. Jadi kalau untuk landas kontinen itu lebih fokusnya ke kedalaman, ini ya, kedalaman laut.
Kalau yang tadi teritorial itu ke arah sana gitu loh teman-teman, ke arah sana ya, ke arah laut lepasnya. Tapi kalau landas kontinen itu lebih fokusnya ke kedalaman, di sini ya, kedalaman. Nah, untuk landas kontinen itu maksimalnya 200 mil. 200 mil. Jadi misal gini teman-teman, ini ya, misalnya 200 mil tuh segini ya, 200 mil itu segini. Nah, bentuknya misal gini. Nah, di sini ini di sini Indonesia ya, yang pulau terluarnya di sini, garis dasarnya di sini. Di sini itu udah sekitar 200 meter. Nah, berarti ya landas kontinen sampai sini, yang bagian ini itu enggak termasuk. Pokoknya kedalaman maksimalnya 200 meter. Ke arah sananya maksimalnya 200 mil. Kalau misalnya belum 200 mil tapi udah sampai kedalaman 200 meter, ya sampai situ aja. Nah, kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif itu wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Di sini ya 200 mil ke arah sana ini. Zona ekonomi eksklusif yang bagian ini 200 mil. Setelah itu laut bebas. Nah, di zona ekonomi eksklusif dari kata-katanya ini kan ekonomi ya. Berarti di wilayah itu, contohnya Indonesia, di wilayahnya ZEE-nya Indonesia, berarti Indonesia berhak ngapain aja? Itu Indonesia berhak eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Jadi bebas mau melakukan penelitian, mau pasang pipa bawah laut, mau membangun pembangkit listrik, tenaga air laut dan sebagainya itu bebas boleh ya. Dan tapi di sini nggak punya kedaulatan penuh kayak di teritorial. Jadi kalau di teritorial tadi kapal-kapal asing ketika akan lewat harus izin. Tapi kalau di zona ekonomi eksklusif itu kapal asing mereka nggak harus izin buat lewat di wilayah ZEE-nya Indonesia. Yang jelas mereka itu nggak boleh eksploitasi sumber daya alam, kekayaan alam dari ya kekayaan laut di daerah itu. Soal nomor 5, perairan laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu titik-titik. Menurut hukum laut internasional yang dinyatakan dalam Deklarasi Juanda, itu ada laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Jadi jawabannya yang D, ZEE, laut teritorial, dan landasan kontinen. Soal nomor 6, perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya batas laut teritorial. Di bawah ini pengertian dari batas laut teritorial adalah titik-titik. Yang A, dasar laut dari arah pantai ke tengah laut kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ini berarti masuknya ke landasan kontinen ya. Kesananya maksimal 200 mil, kedalamannya maksimalnya 200 meter. Yang B, batas laut yang ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Ini masuknya ke ZEE. Kemudian yang C, batas perairan sejauh 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Ini adalah yang laut teritorial. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya Indonesia, apa aja sih yang udah disahkan oleh UNESCO. Pada tahun 2003 itu wayang kulit, 2005 keris, 2009 batik ya. Makanya 2 Oktober itu jadi hari batik ya. Kemudian angklung tahun 2010, 2011 tari saman. Nah, kemudian 2012 itu ada noken. Noken itu tas aslinya Papua. Subak itu sistem irigasi di Bali. Kemudian 2014 ada gamelan, sekaten, dan lumpia. 2015 tarian Bali termasuk tari kecak dan sebagainya. Kemudian 2017 ada perahu pinisi, 2019 pencaksilat, dan 2020 pantun. Langsung aja kita ke soalnya. Perhatikan beberapa kebudayaan Indonesia berikut ini. Budaya yang telah diakui dan disahkan oleh UNESCO adalah titik-titik.
Kita bahas satu-satu ya, di sini opsinya. Yang pertama, tari kecak. Ya betul, tari kecak itu kan masuk tarian Bali ya teman-teman. Tarian Bali ini disahkan tahun 2015. Angklung itu juga disahkan oleh UNESCO pada tahun 2010. Kemudian yang ketiga, tari reog Ponorogo itu dia masih didaftarkan, jadi belum disahkan ya teman-teman, masih mendaftar. Kemudian yang sasando itu juga sama kayak reog, udah didaftarkan tapi belum disahkan ya, belum disetujui. Yang kelima, tari saman itu sudah disahkan oleh UNESCO tahun 2011. Berarti yang mana aja? Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 8, warisan budaya Indonesia yang disahkan UNESCO tahun 2003, 2019, dan 2020 adalah titik-titik. Kita lihat tabelnya ya. Di sini 2003 itu ada apa? Wayang kulit. Oke, wayang kulit. Berarti ini salah, ini salah. Kemudian 2019 itu ada pencak silat. Oke, pencak silat. Yang keduanya harus pencak silat. Ini salah, ini salah, ini salah. Otomatis jawabannya yang D ya. Kalau 2020 itu pantun. Jadi jawabannya yang D. Wayang kulit, pencak silat, dan pantun. Kemudian kita akan membahas tentang 3R, pengelolaan limbah ya atau sampah. Yang pertama ada reduce. Reduce itu adalah mengurangi segala sesuatu yang akan mengakibatkan sampah. Kalau reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Jadi kalau reduce itu untuk mencegah biar sampahnya nggak nambah. Tapi kalau reuse itu udah jadi sampah, kita gunakan lagi. Ya belum sampah-sampah banget sih ya. Maksudnya ya gitu. Kemudian recycle itu adalah mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Oke, langsung ke soalnya. Anggi belanja di swalayan dan membawa kantung belanja sendiri. Ini termasuk dalam prinsip pengolahan limbah apa? Di sini membawa kantung belanja sendiri. Kalau biasanya kita beli di swalayan kan diberi kresek ya. Nah, berarti kalau kresek itu kan nanti akan menimbulkan sampah, menambah sampah. Karena Anggi membawa sendiri, berarti kan kayak mencegah gitu kan, mencegah agar tidak sampahnya tidak nambah gitu loh. Berarti masuknya ke mengurangi ya kan, mengurangi yang mengakibatkan sampah atau reduce. Nah, buat teman-teman yang belum gabung di Rumah Tryout, yang masih pengen gabung, ayo buruan gabung, karena soal-soalnya itu udah disesuaikan dengan yang FR tahap 1 kemarin. Ada yang sesuai dengan modul SIM PKB, ada yang sudah sesuai dengan yang FR tahap 1 kemarin. Dan buat teman-teman yang penasaran atau masih ragu-ragu, teman-teman coba dulu tryout gratisnya ya teman-teman. Untuk panduan tryout gratis ataupun yang berbayarnya, videonya ada di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar spion mobil berikut ini. Cermin yang digunakan dan tujuannya adalah titik-titik. Kalau yang di spion mobil itu pakainya cermin cembung. Oke, ini salah, ini salah. Cermin cembung itu menyebarkan cahaya, bukan memfokuskan cahaya. Kalau memfokuskan atau mengumpulkan itu fungsi dari cermin cekung ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Demikian video pembahasan soal di video channel Septia Friani. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih.